Yang saya tanyakan Mas ini, bagaimana tip-tip untuk mencegah dari pergaulan generasi muda yang konon katanya akan dipersiapkan menjadi generasi emas tahun 2045, sementara generasi kita ini mengalami penurunan akibat dari pergaulan bebas, penggunaan narkotika. Obat itu ada tapi jarang, biasanya kayak double L atau yang baru-baru ini obat batuk nggak sih? Yang jelas sebelum menciptakan generasi emas, yang menciptakan generasi ini harus emas dulu juga. Nah, betul, kita nggak bisa mau nyiptain anak kita jadi generasi emas, tapi kalau kita nggak berusaha jadi emas itu tersebut, ya nggak bakal terjadi generasi emas gitu. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Radio Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Radio Bareta. Saat ini Sahabat Bareta ditemani oleh saya Dedi dan Ustadz Aidil ya. Aidil. Ustadz Aidil. Gimana Jangan Ustadz Ustadz Aidil? Ustadz Aidil, Jangan Ustadz Aidil apa Ustadz. mau dipanggil Bro Aidil nih? Bro Aidil sepertinya. Aidil. Kan biar lebih umum gitu, Bang. Biar lebih umum. Iya. Ya. Oke lah gitu. Dengan Bro Aidil hari ini akan diskusi terkait Hari Anak Nasional di tahun 2026. Kita mengangkat sebuah tema Bro Aidil, yaitu adalah Benar. sayangi anak putus rantai narkoba, wujudkan generasi emas. Obrolan hari ini akan sangat menarik sahabat Bareta. Jadi buat sahabat Bareta yang ingin bergabung melalui kegiatan kami ini bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp di 08777165 dan sahabat Bareta, kami hari ini sedang live streaming juga di radiobareta.com. Teman-teman juga bisa melakukan testimoni, melakukan pertanyaan juga di sana di kolom komentar. Silahkan di menu testimoni di situ ada tuh. Benar. Silahkan ditulis aja di situ. Nanti mau tanya apa? Karena kita Bisa. udah ngundang narasumber di sini. Dan Jadi- sahabat Bareta juga kami sedang live di Instagram juga dan YouTube Bareta. Untuk YouTube Bareta silakan dicek di Instagram kami juga ada, atau jika teman-teman sahabat Bareta belum tahu bisa di @infobnn_rehab tanah merah, dan Instagram kami juga di @infobnn_rehab tanah merah. Sahabat Bareta dapat langsung menyampaikan pertanyaan dan pengalaman tentang apapun itu, dan langsung tanya jawab interaktif bersama narasumber kami. Pada musik hari ini kita akan bersama-sama mengenal lebih dalam tentang Hari Anak Nasional di tahun 2026 terkait tema kita yaitu sayangi anak, putus rantai narkoba, wujudkan generasi emas. Baik sahabat Bareta, untuk melalui musik hari ini kita mau sapa dulu sahabat Bareta dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam perjalanan juga selamat sampai dengan tujuan. Amin. Jika ada yang sehat semoga diangkat penyakitnya Ustadz Aidil, Bro Aidil. Amin. Iya. Musim-musimnya sakit nih. Musim Om. lagi Iya. sakit nih Bro ya. Musim Karena sakit. cuacanya kadang nggak menentu nih. Iya, nggak Kalau di daerah kita kadang hujan, nanti di kota panas. Nah, seperti nanti itu. tiba-tiba banjir. Jangan berbeda ya daerah kita ini ya. Soalnya satu kota tuh kadang cuacanya yang berubah-ubah. Jadi luar Kan? biasa Samarinda ini. Betul. Kita mau tanyakan juga nih teman-teman di teknis, gimana kabarnya, sehat kah semuanya? Sehat. Tolong kerja tolong. Ya. Sangat tegang kayaknya ya, karena kita banyak aktivitas, jadi nggak terlalu banyak teman-teman bisa ikut nimbrung di sini ya. Biasanya kan Benar. ada aja Ustaz tadi. Biasanya banyak Om Ded, biasanya penuh studio kita ini Ini biasa. studio kita gini. Terus sebelum kita ke topik sebelumnya, Ustaz, jadi kita mau flashback dulu di 1-2 minggu ini. Sebenarnya ada cerita apa nih yang sebenarnya kita angkat sebelumnya ke topik tadi. Teman-teman Bareta, sebelum kita masuk ke topik utama, saya mau bahas salah satu topik yang lagi rame di belakangan ini, yaitu terkait di awal Juli kemarin Ustadz, yaitu tentang publik sempat digegerkan sama pengungkapan di Polda Metro Jaya soal jaringan pengedaran narkoba. Wih, benar itu? Betul dong. Kemarin juga sempat saya nonton di televisi juga, televisi nasional di TVRI, itu juga sempat menangkap 25 kilo narkoba. Widih, 25 bayangkan. kilo itu udah kayak beras di bawah loh ya. Itu banyak loh itu paket-paketnya itu. Itu sudah seperti makanan pokok ya. Betul. Dan itu seandainya itu disebarkan ke apa ya?
masyarakat umum atau kota besar itu gimana dampaknya itu? Wis, Itu sangat itu bahaya sudah. kan ya. Itu Dan sudah, di Bang sana Ded. juga terdapat beberapa sabu, ganja, ekstasi sampai tembakau sintetis Wih, lewat banyak banget akun jenisnya Instagram. itu. Bakal udah mulai dijual di akun-akun media sosial dan itu kan bahaya kan ya. Bisa ya? Bisa dong. Berarti anak-anak sekarang itu bisa beli lewat medsos. Lewat Kemungkinan Instagram. bisa. Makanya kita sebagai orang tua tuh harus apa namanya itu lebih aktif juga terkait ke iya. media sosial juga, Bro ya. Benar Nah, sekali. terus 3 tersangka berhasil diamankan di Jakarta Barat. Nah, dan di Tangerang juga. Dan yang bikin miris sasaran utama mereka memang kalangan remaja. Wis, Ingat, kalangan karena- remaja ya. Iya, kan kita mendekati generasi emas. Gimana dengan generasi emas di tahun 2045 Nah, benar itu, diserang Om. dengan narkoba dengan banyaknya kilo-kilo ini disebarkan ke nasional. Ya kan? Itu sudah yang ditakutkan. Lalu kasus ini menunjukkan kalau peredaran narkoba sekarang nggak cuma terjadi di tempat-tempat yang kelihatan dan mencurigakan. Misalkan ada tuh biasa spot-spot, loket-loket. Sekarang pun di media sosial, ruang lingkupnya udah masuk di dunia digital. Nah, itu dia Om. Sekarang anak-anak itu kan paling aktif di media sosial Om. Media sosial, Instagram, TikTok. TikTok. Bisa dijual begitu ya? Betul, main game juga. Nah, Nggak- itu nggak dia. nutup kemungkinan karena teman-teman lingkungan kita nggak tahu ya, Bro ya. Wis. Nah, tapi udah masuk ke ranah digital juga tuh. Terus apalagi bertempat di suatu momen di tahun ini, yaitu ada Hari Anak Nasional di tahun 2026. Nah, Ini jadi iya, itu peringatan yang penting buat kita semua. Kenapa remaja sekarang jadi sasaran utama untuk peredaran narkoba? Lalu bukan karena mereka lagi yang di usia yang penuh rasa penasaran dan gampang terpengaruh oleh circle pertemanan. Jadi mungkin bukan hanya gadget-gadget aja, teman-teman ruang lingkupnya juga berpengaruh, Bro. Sekolahnya, teman nongkrongnya, apalagi kan cowok ya. Kan Wis, nih sasaran pasti utama banyak pas cowok tuh. karena kita udah lihat nih di balai itu mayoritas Cewek apa laki-laki. cowok? Laki-laki, cowok. Oh iya, Cowok iya. dong. Paling Perempuan banyak tuh cowok paling ya. ini, biasanya perempuan tuh terjerat karena dibawa oleh cowok biasanya. Nah, Kebanyakan dari case-nya itu yang saya lihat dan saya pahami itu, Bro. Berarti gara-gara kita nih. Iya, Bang. Iya, gender kita. Tapi bukan kita ya. Tapi bukan kita, ya. Gender kita. Oke, nah maka dalam episode ini kita di studio ini mengundang teman-teman yang jelas keren banget. Ya kan, ganteng-ganteng, cakep-cakep banget. Seharinya juga sebagai asisten konselor. Wis, jadi yang jagain nih? Iya dong. Yang jagain? Tepatnya di mana nih? Di Asisten mana? konselor mah dewasa, adoles atau female nih? Di adolescent. Di adolescent, oke. Oke. Di remaja. Nah, Adolescent kita kan itu penasaran remaja. karena remaja belum pernah kita perkenalkan. Kita biasa singgung-singgung aja. Ada nggak sih rap remaja? Ada. Buat anak ada. Usia paling dini berapa? Nah, itu kita belum tanya. Ulik-ulik tuh, Bro. Memang apa sih bedanya, Om? Nah, itu kita akan tanyakan nanti. Oke, dengan tema hari ini adalah Hari Anak Nasional di tahun 2006, sayangi anak, putus rantai narkoba, wujudkan generasi emas. Oke, bukan sebelum itu, tanpa berlama-lama lagi nih, kita mau kenalan dulu sama bro-bronya nih. Mungkin Is, bisa yang imut-imut. perkenalan dulu nih. Iya. Dengan bro siapa nih hari ini nih? Saya sendiri dengan Bro Tafis ya. Bro Tafis, oke. Di primary adolescent. Primary adoles, lalu Dengan siapa dengan nih? siapa nih? Saya sendiri dengan kakak Nazir ya. Oke, dengan Kakak Najur mungkin mic-nya boleh ditarik lagi Kakak Najur karena teman-teman pengen denger nih suara teman-teman kakak-kakak di Adoles. Kenapa dipanggil kakak nggak iya. bro nih? Ada Nah, apa gimana nih? itu bro makanya? Tadi bro Tahfiz, sekarang kakak Nazir. Padahal kan satu profesi sepertinya ya. Kok beda-beda ya? Yang biasa dipanggil apa sih di sana, Jadi bro? kita saling mewakili nih. Kalau Iya. bro kan sesama staff kita manggilnya bro nih. Oh, Nah, kalau dia kan bro. kakak, kliennya manggil. Oh, Gitu. iya. Jadi Tapi nanti berarti ada dua perbedaan. Dua perbedaan. Tapi di ruang lingkup di rumah Kalau di rumah kita Empis. dipanggil kakak. Oh, kakak. saya kira kakak Empis Nah, ya. itu panggilan sayang di luar. Iya. Berarti banyak yang sayang ya. Banyak. Oke, Dengan gimana kakak nih Empis. kabar kakak-kakak hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat. Sehat. Hari ini masuk duty atau off duty nih? Saya kebetulan lagi duty pagi. Oh, duty pagi. duty pagi. Pas saya Kak lagi Nazir? off duty. saya. Oh, off duty. Wow. Jadi off gimana, Om Dut? duty. Bagus. Gimana dong. bro Det? Off duty Ya? ke sini. Berarti dengan tema ini kan harusnya kan teman-teman lebih tertantang nih. Ada apa dengan adoles ya kan? Oke Kak, bertepat dengan momentum anak di tahun 2006 nih ya, kasus jaringan narkoba di Instagram atau di media sosial apapun itu yang lagi viral mengancam generasi emas khususnya remaja itu. Sebenarnya secara umum gimana sih kondisi darurat di kalangan narkoba anak itu di remaja Indonesia sekarang ini? Apakah ada emang trennya beneran naik atau cuman kelihatan ramai dan viral di media sosial nih? Adik bisa bantu jawab nggak nih yang terjadi ini? Memang dari
sependek pengetahuan saya dari tahun 2023 sampai 2025 tuh prevalensi pengguna untuk kelompok usia 15 sampai dengan 24 tahun itu ada emang peningkatan gitu loh. Udah peningkatan. Itu bener untuk secara data tren. Untuk viral sosmed itu emang salah satu ya. Benar tadi sebelum yang dijelaskan sebelumnya dari Instagram. Betul. Ternyata bukan cuma Instagram, ada juga TikTok, Facebook, Pokoknya sosmed. hampir di media sosial apapun itu ya jenisnya. Bener. Jadi mereka tuh memang menggunakan apa ya? Fake akun lah gitu. Fake akun. Oke, Makanya- second account biasanya ya. Bukan second account, beda second lagi. account, Jadi beda emang akun khusus sendiri gitu. Makanya emang Oke. apa ya, baru makanya yang mungkin sulit dianu oleh pihak hukum apa gimana untuk mencari taunya ya. Jadi ya itu karena entah mungkin fake akunnya tuh buat jualan apakah, jualan apa, tapi kok kita hubungi apa gitu yang dijual ya Barang itu. Barang itu ya? narkoba itu yang dijual mereka gitu. Berarti beda, seperti beda generasi nih Bro Det. Nah, kalau Kalau zaman saya nih Bro, zaman orang bikin akun, itu akun. aktifnya kan cuma di Facebook doang. Waktu zaman saya kuliah nih, Ya, ya ya, kan? betul. Dan isinya tahu nggak jualan apa Om? jualan Apa? makanan. Ingat nggak? Itu Jualan makanan, kemudian apa? Jual barang bekas. Iya, barang-barang bekas. Itu Bro Det yang sering nyari berarti ya. Emang teman Beda ya? hunting kita Iya. juga tuh. Barang Berarti- bekas saya suka banget tuh. COD Cipoker. knalpot, Tim teknis. Oke, chip poker. Iya, chip poker ya. Berarti sekarang ini semakin berkembang ya, Betul. semakin inovatif nih bandar nih, bahaya nih. Iya, karena kan memang sasaran utamanya kan bukan kalangan dewasa lagi. Dewasa udah tahu tempatnya, yang remaja nih. Yang remaja, yang anak-anak Iya. berarti ya. Ah, Oke, kemudian saya mau tanya nih dari Bro Tahfiz nih, dari kakak deh, kakak Tahfiz ya. Kalau ternyata memang angka prevalensi itu meningkat, kenapa sih kok sasarannya itu kelompok atau kalangan remaja yang paling rentan, paling sering di teror, paling sering dikeker tuh nah. Dibidik. Iya, paling sering terelevasi lah dibidik. gitu. Kenapa kok nggak yang kayak orang-orang tua yang gaptek gitu? Memangnya berarti kan ada perbedaan ini antara remaja dan dewasa. Nah, seperti apa itu? Kalau remaja itu yang pertama kita tahu pasti sendiri bahwa mereka itu kan rasa ingin tahunya tinggi. Iya. Ya, rasa ingin tahunya tinggi. Kalau dipancing dikit aja bisa mereka pertanyaannya bahkan bisa lebih banyak. Kalau kita mungkin satu kalimat mereka bisa sampai 10 kalimat. Bis, Saking pengalaman penasaran berarti itu ini ya, ya. saking penasaran mereka gitu. Kadang-kadang kita diam aja pasti mereka nanya gitu. Ya kan? Tanya. Padahal kita lagi nggak Aktifnya pengen berarti ditanya, ya. saking aktifnya mereka. Apalagi mereka juga sangat ini sama media ini ya, media sosial ya. Nah, itu kan pasti menjadi salah satu kerentanan mereka gitu. Untuk mereka tadi kan yang viral nih lewat sosmed ya. Nah, itu mereka kan yang paling banyak main sosmed kan ya remaja gitu. Ya, remaja ya. Karena Kalau orang Filternya dewasa banyak banget, lama banyak banget. Kalau orang-orang tua kan paling mainnya Facebook gitu kan. iya. Iya. Dan jual Salam interaksi ya kan. Salam Kalau itu kan interaksi. cuma di Facebook doang. Ini kan Iya, betul kalau lagi. bandar kan pengen ini kan ini cuma Facebook doang, ini orang tua semua sih. Jadi kan yang lain-lain kalau yang nguasain sosmed kan ya remaja gitu. Nah, Jadi berarti- itu lebih kepada remajanya. lebih kepada remajanya nih, Bro. Berarti apa namanya ya seperti ini. Berarti anak-anak remaja nih rasa ingin tahunya kan sangat tinggi sekali nih. Betul. Cuman salah sasaran sepertinya ya. Rasa ingin tahunya. Ya. Rasa ingin tahu yang viral-viral misalnya Benar. zat apa sabu misalnya ganja kan Betul. rasa pengen tahu apa sih efeknya atau mungkin cuma pengen dibilang keren Bro Det. Ya, biasanya Kayak zaman kita seperti dulu ya. itu. Zamanmu. Iya, biar keren harus ngerokok dulu ya kan? Enggak dong. Enggak. Yang mungkin di sebagian kalangan ya, komunitas ngumpul nongkrong nggak pakai nggak keren, Iya, nggak pakai seperti nggak itu. bakal nongkrong. Nah mungkin di generasi sekarang ya salah satunya ya dengan itu juga, karena kan emang si remaja kan tadi Kak Hafiz bilang kan ya, serasa ingin tahunya tuh sangat tinggi. Gitu. Iya, rasa ingin tahu Iya kan, itu. apalagi di media sosial. Nah, apakah di adolescent tuh klien tuh masih dekat dengan media sosial nggak sih? Atau udah stop di media sosial tuh? Atau nggak pegang handphone sama sekali? Boleh nggak dikasih tahu sedikit nih buat teman-teman yang pengen tahu? Kalau untuk di facility memang tidak ada sama sekali ya penggunaan Oh, sosial berarti media. tidak ada pegang berarti. HP juga memang tidak diperbolehkan untuk Tidak masuk. diperbolehkan. Tapi kalau untuk komunikasi ke keluarga, Ada tempatnya sendiri. ada tempatnya. Boleh kali Ustadz Aidil promoin apa tuh? Senyum tertutup, senyum tertutup.
Jadi aku senang dengan Bro Dedi ini. Oke. Mancing dia, kadang langsung nembak. Oke, jadi sebenarnya kita ada namanya layanan e-corner. Nah, benar, layanan e-corner. e-corner itu bisa diakses oleh semua klien. Keluarga juga dapat mengetahui jadwal khususnya. Di mana tahunya, nanti silakan dicek di radiobareta.com ada tab menu tentang e-corner. Silakan dicek. Benar. Oke, itu salah satu iklan kita lah, sedikit aja. Dari pengalaman kakak yang mendampingi klien nih, artinya biasanya apa sih pintu masuk pertama yang bikin seorang remaja akhirnya mau coba-coba narkoba, bukan sekedar sabu aja kan ya? Di Adoles apakah cukup sabu aja tuh? Apakah memang hanya rasa penasaran atau faktor lain tuh? Biasanya apa, Kak? Bensin. Lem? Lem yang biasa. Lem. Lem Alteco bisa gitu ya? Oh enggak dong, itu Semakin lengket, Pak. Iya, enggak hancur itu batangnya, Pak. Lem, obat-obatan. Tuh. Tapi memang sebagian besar sih dari sabu-sabu ya. Oh, sabu-sabu Wih, ya. paling banyak berarti ya dari sabu Paling itu ya. umum lah ibaratnya. umum. Oh iya ya paling umum. Paling umum. Kemudian itu aja, tapi memang ada yang Sampai ngobat ada nggak? bensin. Bensin? Ngobat itu ada tapi jarang, biasanya kayak double L atau yang baru-baru ini obat batuk nggak lah saya. Ya, obat. Lain kok Obat sendril kah? Obat Sana- batuk. Ya, Pokoknya itu. obat yang mengandung kandungan tertentu, kandungan dengan brand tertentu. apapun ya, Ya. kandungan tertentu yang memang itu yang bisa mengakibatkan apa ya, kayak ketergantungan, fly, relax. Cuman dengan kadar Disalahgunakan. tidak satu saset, satu box misalnya 20 ya 20. Langsung gitu. 20 Iya, diminum. kalau satu bro nggak masalah bro, kan ada teman kita yang batuk tuh, kasih satu aja, ya mungkin lebih ringan, tapi hilang. kasih 20. Langsung teler. Terbang sepertinya Bro Det ya. Iya. Asik gitu ya. Ya, karena memang seperti itu. Emang gitu. Itu yang dicari kan ya Iya. dari efek obat itu. Kalau lem ada nggak nih lem? Lem ada pasti. Ada. Tapi Yang untuk, baru-baru ini ada nggak sih bro? bukan penggunaan apa ya, hariannya Utama. wajib utamanya lah. Bukan utama, bukan Kalau ya? lem, kalau tahun kemarin itu yang ada. Tapi memang lem itu udah terlihat sekali ya, luar biasa Aktif. bukan aktif, lebih mengganggu kondisi psikologis mereka gitu loh. Karena emang Hampir menjadi kayak gangguan psikologis. Iya. iya, Misalnya Kak, contohnya gimana misalnya? daya tangkapnya sangat rendah. Oh, Kognitifnya itu. Jadi memang kita tidak bisa seperti apa ya? Seperti yang pasti ada treatment khusus kan, karena emang per individu beda ya. Jadi kalau dengan dia dengan yang memang riwayatnya penggunaan lem, itu memang kita harus lebih pendekatan khusus Kak? Ada Kak? pendekatannya memang berbeda, tidak bisa disamaratakan lah kok yang lem itu. Karena itu balik lagi ke kognitifnya itu. Nah, ini ada nih yang nanya nih. Di Instagram guys ada yang tanya ternyata. Kak, ada nggak tantangan tersendiri nggak bro? Nah gimana sih? Gimana sih teksnya? Emang ya? Ada tantangan sendiri nggak bro? Mendampingi klien rehabilitasi anak dibanding dewasa. Ada yang pernah mendampingi dewasa nggak di sini? Saya pernah mendampingi dewasa. Nah, sekarang apakah ada tantangan bro ketika pernah nangani dewasa lalu ke anak nih? Iya. Tantangannya adalah kalau yang dewasa dia kan sudah melewati berbagai macam asam garam nih. Jadi garam, maksudnya udah lebih banyak interaksi sosial dengan masyarakat. Oke. Jadi lebih rasional. Nah, tapi kalau remaja biasanya ketika kita mengarahkan nanti ada timbul lagi pertanyaan. Kak, kenapa begini Ya, sih? kenapa begini, kenapa begitu? Karena ya itu tadi, karena mereka masih kurangnya pengalaman mereka tentang bermasyarakat, biasanya kayak gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan tambahan yang membuat mereka ketika sebelum melakukan sesuatu ada pertanyaan dulu gitu, seperti itu. Jadi lebih banyak nanyanya ya? Iya, Ya, jadi betul. Dan berarti si kakak harus bisa ngakomodir pertanyaan dan jawaban itu. Nah, betul. Jadi Ada nggak pernah yang nggak pernah dijawab bro? ada, pasti ada. Nggak mungkin saya bisa jawab semua. contohnya Kak, contohnya. Contohnya. Biar pemirsa kita ya tahu lah sudah. Ya, apalagi gimana. misalnya terkait medis ini pertanyaannya nih. Oh, Obat oke. apa? Ini kan saya bukan ranah saya nih medis nih. Jadi pasti saya arahkan nanti kamu tanya ketika kamu Ke Bintal. ke klinik, ya jangan. Iya, saya kira ke Bintal. Kalau itu kan nanya amal. Benar-benar. Lucu. Kalau apa nih kira-kira yang membantu pemulihan gitu. Ya. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan terkait medis mungkin atau terkait dengan hal-hal yang tidak saya kuasai, ya saya nggak mungkin bisa menjawab. Nanti mungkin saya akan bantu arahkan ke yang bersangkutan. Misalnya, Iya. Lebih nanya profesional kira-kira ya. seperti itu tadi kan ada nggak amalan yang membantu pemulihan, mungkin saya arahkan ke Ustadz ID. Dan pertanyaan mereka tuh unik gitu loh. Contohnya Ada yang nih. pernah nanya ke saya gini, Kak Najir,
kan infus itu sama ya dengan nutrisi dari makanan. Iya. Kenapa nggak setiap makan siang, makan malam tuh saya diinfus aja gin Kak, nggak usah kasih makan kayak gitu. Jadi mungkin pertanyaan mereka sebenarnya yang bener ya, tapi kan penggunaan infus dengan makanan kan beda ya maksudnya kayak gitu. Beda. Jadi jawabnya gimana? Ya kebetulan ada perawat di situ. Tertolong ya. Tertolong. Jadi emang perawatnya langsung menjelaskan gitu emang beda penggunaan untuk infus dengan makanan yang biasa dimakan sehari-hari gitu. Oke. Jadi kan pertanyaan mereka tuh kadang yang chat yang- GPT mungkin yang bisa jawab. Karena pertanyaan di luar. Kalau misalnya fasilitas harus ada Iya. mic nanti dan ada layar tuh. Silakan tanya Pak Deddy. Oke bro, misalnya selain circle pertemanan atau pertemanan sebaya mereka ya, gimana peran keluarga di sini? Sepengalaman kakak sini, apakah rumah yang harus jadi tempat teraman kadang menjadi salah satu pemicu? Nah, gimana tuh? Nah itu jadi memang remaja, anak-anak itu memang tidak terlepas harus dari pengawasan orang tua karena ya emang orang yang dekat sama mereka ya orang tua mereka kan ya. Tapi sebenarnya mereka kebanyakan menggunakan karena teman kah atau karena lingkungan rumahnya yang memang mendukung untuk penggunaan sih sejauh ini? Lingkungan rumah. Atau jangan-jangan, bro, orang tua. Ada nggak tuh Ada pasti. kasusnya Jadi seperti itu? jarang banget itu yang bener-bener kayak yang coba-coba kayak apa sih narkoba coba ah. Ya. Tapi jadi emang ada didasari oleh konflik keluarga, jarang Wih. komunikasi Heeh. sama orang tua. Setelah Jadi ya itu? gitu. Kadang tuh orang tua cuma sekedar ngelarang. Cuman nggak dikasih tahu gini, kenapa sih aku dilarang menggunakan narkoba? Itu nggak Oh ada berarti komunikasinya. edukasinya kurang. Nah, itu Sahabat edukasi. Bareta, untuk edukasi nih, kita banyak ada melakukan edukasi. Ada di Instagram, ada di YouTube, bahkan ada di mana? TikTok. Di TikTok, di Radio Bareta juga ada Radio Bareta, e-book juga. benar. Nah, sahabat Bareta bisa tuh sekalian scroll lihat edukasi apa aja sih yang bisa disampaikan ke anak, mungkin dengan bahasa yang sedikit ringan dari orang tuanya atau kakaknya. Nah, Jadi benar karena itu, Bro, edukasi ini penting, makanya adalah namanya Radio Bareta. Untuk Jadi luar biasa mengedukasi sekali ya. Benar untuk sekali. keluarga, orang tua dan halayak umum, bro. Makanya tidak rugi mendengarkan Radio Bareta. Oh, iya, Nah, ini selanjutnya saya pengen tanya nih kepada Kakak Tahfiz nih ya. Kondisi emosional atau psikologis yang seperti apa sih yang menjadikan remaja ini dia lari ke narkoba? Misalnya karena tekanan apakah? Nah, seperti apa tuh, Kak? Sejauh pengalaman saya dengan klien adolescent, biasanya ya itu tadi berawal mereka pertama mereka kan usia-usia yang butuh validasi. Sedangkan orang tua Seperti ini butuh pengakuan gitu ya. betul. Sedangkan orang tua ini terkadang sibuk bekerja, Kerja. terus jadi kurang memperhatikan anaknya. Terus kalau anaknya pulang sekolah, yang ditanyain cuman udah makan atau belum? Nah, Padahal anak juga butuh pertanyaan yang lain. Apa Ya, kan? Apa sih misalnya? yang udah kamu rasakan hari ini? Apa sih yang Wis. kejadian yang menarik di sekolah hari ini? Sepertinya ini lebih mendalam sebetulnya ya. seperti Pertanyaan itu. lebih mendalam. Sedangkan apa yang sudah kamu kerjain hari ini? Ada apa yang nilai berapa hari ini? Benar, mungkin benar. sesuatu yang istilahnya memvalidasi dirinya nih, yang membuat dirinya semangat untuk bersekolah atau belajar. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang mereka lari ke narkoba karena karena kurang validasi dari keluarganya, entah dari gurunya sendiri bisa jadi. Oh, Kayak jadi gitu. kondisi psikologis yang seperti itu ya, Ya. yang mengakibatkan salah satunya itu yang memicu anak-anak remaja lari ke narkoba tuh, Bang. Nah, kalau pulang kerja nanya anaknya ngapain? Udah makan belum? Tapi anak saya bisa jawab. Iya, Ada yang bisa jawab ya? ayah nanya aja nggak beliin makanan, ya kan? Oh iya, seperti itu kan? Iya. Brodet pernah ingat nggak Brodet ya? Apa itu? Brodet pernah ingat nggak? Kalau Brodet dulu pacaran nih, Hayang, udah makan belum? Udah muam dulu. Ternyata dia jawab, lu nanya doang, kagak beliin. Sekarang nanya. Sekarang kan lebih kepada actionnya kayaknya nih bro ya. Beliin dong, langsung. Berarti kalau misalnya pulang, nih jajan gitu. Iya, seperti itu. Jajan gitu. Nah, jadi lebih apa namanya ya? Perhatian tuh lebih langsung dengan action gitu. Betul. Bener nggak Kak? Betul. Perhatian Nah. itu salah satu hal yang membuat pemulihan itu menjadi mudah. Nah, itu salah satunya. Jadi perhatian ya. Kayak Ustadz kan kalau diperhatikan pasti senang gitu. Nah, itu juga yang terjadi pada remaja. Iya, kalau diperhatiin pasti senang. Apalagi kalau saya di facility itu kayak anak-anak lagi ngerjain tugas. Kak, lihat Kak. Mereka tuh selalu pengen dilihat.
pengen gitu. banget Hasil kerja mereka itu perhatian. selalu pengen dilihat. Nah, itu yang dibutuhkan oleh anak di rumah. Maka untuk orang-orang tua di rumah, tolong anaknya kalau disuruh belajar bukan cuma disuruh, tapi dampingi dia. Wih, dalam banget ini Bro Det. Banget. Sudah siap kali ya? Iya. Sudah. Istrinya yang belum ada. Oke, ini kita ke pertanyaan dulu ya. Ada Instagram nih guys. Dari Bro Al atau kita panggil siapa sih? Sahabat Al gitu ya. Sahabat. Ya, Siapa sih sahabat kita Al. panggil tuh? Kalau untuk di luar tuh. Gua panggil. Oke, kita panggil Mr. Al aja ya. Bertanya, "Kak, untuk anak-anak apabila masih ke sekolah apakah bisa rehab?" Oh, anak-anak yang sekolah Masih, apakah ya, masih bersekolah bisa lah, direhab masih aktif. atau boleh direhab? Dan buat Kak Tapis, apakah banyak tantangan dalam menjalani hari dalam kondisi sekarang, menjalani hari dengan kondisi sekarang tuh. Nah, kita satu dulu deh. Apakah yang sekolah bisa direhab? Pasti bisa. Jadi memang Putus sekolah nggak dia tuh? enggak. Sekolahnya terus gimana, Kak? Jadi yang emang masih aktif sekolah itu memang kita fasilitasi dengan cuti biasanya dari sekolah. Oh, Jadi Ada cutinya sudah sekarang. dapat surat Jadi cuti dapat surat berarti Bro cuti, Det. benar. surat cuti. Dapat surat cuti, tapi jika memang ada ulangan tengah semester Ujian atau ya, kalau ada itu, ujian. biasanya dikirim ke kita melalui corner, dan dari situ baru disampaikan kepada kliennya. Berarti kliennya ngerjain di Facility. facility ya. Oh, Jadi Berarti emang di dipantau. facility, iya, emang dikasih ruangan untuk mereka mengerjakan ujian ya. Benar. Wih, berarti sangat terfasilitasi sekali Bro Det. Nah, sangat dong. Gimana kok enggak? Karena kan memang didesain rumah si Adoles ini lebih apa ya? Sesuai dengan peruntukannya. Ya kan? Gambar-gambar yang mengganggu aja nggak ada kan ya? Iya. Ya kan? Haknya Wah, mereka tetap terpenuhi sebagai anak yang Sebagai sekolah. pelajar ya Sebagai mungkin ya, pelajar. apalagi kan masih belajar, masih sekolah, bisa juga menjalankan atau mendapatkan layanan pendidikan formal di facility ya, di selama direhabilitasi. Benar banget. Iya, dia mau nanya lewat telepon ya Bro Det. di mana? Gimana? Unik sekali. Video call sekalian. Oke, siap. Ada nih. Di Instagram. Gimana caranya? Kita tunggu ya. Oke. Buat Bapak, Ibu atau keluarga tadi yang ingin bertanya, ya kan ya. Terus silahkan hubungi kami, nanti ada teman-teman di Humasan, tim teknis akan menyampaikan ke kami. Bisa langsung nanti kita akan bantu jawab di sini ya. Oke, kita lanjut dulu. Kak, misalnya nih ada yang penting buat kita dan orang-orang sekitar, tanda-tanda apa saja sih ya secara personal yang bisa kita kenali kalau ternyata diri sendiri atau teman-teman yang udah kecanduan bukan cuman coba-coba doang. Ada tanda-tandanya berarti dong ya? Ada. Antara coba-coba sama yang sudah aktif make berarti Bro. Iya. Ada tanda-tandanya ya? Berbeda. Gimana tuh, Kak? Kalau untuk anak, ya pasti untuk anak remaja itu yang jelas sekolahnya udah mulai males-malesan, jadi kadang turun sekolah, kalau nggak nanti ngomong ke orang tua sekolah padahal nggak Bolos. sekolah, bolos begitu. Biasanya di situ pelan-pelan, kalau nggak dia lama-lama lanjut ke kondisi emosionalnya, gimana kontrol emosi dia gitu. Contohnya misalnya pamarahan. Masuk akal nggak, Kak? Masuk akal. Jadi Kalau tadinya baik tiba-tiba jadi marah gitu ya. Nah, iya. itu biasanya yang sering Emosian. apa ya? Jadi biasanya yang keluarga keluh kan mungkin, "Kok anak saya dulu gini-gini, Sekarang terus kok berubah," gitu kok ya. berubah, oh ternyata ketangkapan sama saya sudah sebagai pengguna gitu, narkoba begitu." Oke, sekarang Bentar ada tuh, Bro Det. penanya langsung nih dari keluarga. Bisa ditolong. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Izin Bro Dedi, Gini. ini saya Humas Bareta, mohon Oke. menyambungkan dengan Bapak Hidayat yang yang sangat tertarik sekali dengan tema podcast kita kali ini. Nah, sudah tersambung dengan kita di sini Bapak Hidayat dari Bontang. Silakan Bapak Hidayat untuk menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapannya. Silakan Bapak. Sudah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Mas, saya dari Bontang, Bapak Hidayat. Siap, Bapak Hidayat. Sangat tertarik sekali dengan Radio Bareta yang memberikan cerahan-cerahan terhadap generasi muda, terutama anak yang masih sekolah, penerus
perjuangan bangsa lah istilahnya. Kalau Iya. kami sudah apa namanya, menjadi orang tua lah, sehingga mengawasi anak-anak supaya tidak terjerumus hal-hal yang kurang baik. Yang saya tanyakan Mas ini, bagaimana tip-tip untuk mencegah dari pergaulan generasi muda yang konon katanya akan dipersiapkan menjadi generasi emas tahun 2045, sementara generasi kita ini mengalami penurunan akibat dari pergaulan bebas, penggunaan narkotika dan lain sebagainya, penggunaan HP yang terlalu Lama gitu ya. bebas mempengaruhi. Nah, ini saya mohon pencercahannya aja Mas, dari Baret sekali dari Badan Rehabilitasi ini, supaya generasi muda ini tidak terlalu ngelantur ke hal-hal yang negatif, karena yang saya prediksi sekarang, prediksi aja masih belum itu benar, apalagi sekarang lulusan anak SMA, SMK dan sederajat lainnya itu mengalami mungkin trauma akibat dari ketidaktampungan dalam dunia kerja, sehingga beralih ke hal-hal yang kurang baik. Nah, mohon pencercahannya Mas. Ini kami. Terus kemudian generasi muda yang sudah terlibat, supaya tidak terlanjur ke ini lagi, bagaimana menurut dari pembahasan atau pemrasarana dari Radio Bareta, Pak, ya. Hari ini sudah yang kebetulan sekarang sudah memberikan pencercahan itu. Oke, Pak. Itu aja Mas. Siap. Saya dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Oke Pak, terima kasih atas pertanyaan Pak. Nanti kita akan coba bantu. Kita akan jelaskan kali ya sedikit ya. Jawab juga dari teman-teman ya secara pandangan ya sebagaimana nih Pak ya. Iya. Oke. Gimana nih? Masih di sini kan lanjut ya? Oke. Oke, tadi adalah pertanyaan dari Pak Hidayat yang udah disambungkan ke kita terkait tips-tips dan bagaimana menanggapinya di tahun 2045, karena sasaran empuk utama adalah tuh kalangan remaja, Gen Z ya, Gen Z dan Gen Alpha. Itu tentunya tuh bagaimana, ada pandangan kan ya terkait bro-bro nih di sini. Iya, gimana kakak-kakak nih? Kalau dari saya sendiri sih untuk menciptakan generasi emas ya, apalagi kalau berbicara pencegahan, semuanya dimulai dari keluarga sendiri dulu. Betul, rangkulan keluarga ya. Dari keluarga Benar, sebetulnya. keluarga itu adalah ya pusat dari si anak ini sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita menciptakan kondisi di rumah itu tidak nyaman. Biasanya remaja ini dia lari ke narkoba, lari ke hal-hal negatif, lari ke perkumpulan-perkumpulan yang tidak baik karena tidak nyaman berada di rumah. Gitu. Nah, berarti salah satu kunci utama ialah menciptakan suasana keluarga itu yang hangat gitu ya, Kak ya. Benar sekali. Jadi kalau menurut saya, mungkin belum ada ya program sekarang ya. Kalau menurut saya, saran saya untuk siapa tahu Bapak Presiden dengar ya kan. Pak Presiden, tolong notis kami. Tolong ini Pak, tolong kami Pak. Jadi yang direhabilitasi bukan hanya anak-anak, ya kan, remaja atau orang dewasa yang kecanduan narkoba, tapi juga masyarakat umum. Siapapun yang menjadi orang tua di situ ataupun yang bersiap-siap menjadi orang tua perlu pendidikan. Berarti Parenting. buat semua kalangan ini. Semua kalangan itu penting. Karena kita juga sebenarnya calon orang tua kan ya, dan sudah jadi orang tua. Udah jadi orang tua dong. Udah Iya kan? Karena kan si Genji kan pada akhirnya yang udah menikah muda kan jadi orang tua tuh. Ya kan, betul nggak? Betul. Ya kan, bakal menghasilkan generasi emas juga di tahun 45. Benar sekali. Iya Berarti kan? anak-anak kita nih anak-anak generasi emas dong berarti, Om Ded. Harusnya demikian. Ya. Ada lagi nggak nih tipsnya lagi? Dari Bro Nazir. Komunikasi sih dengan anak itu hal Komunikasi. utama. Jadi kadang juga ada orang tua yang anaknya melakukan kesalahan, langsung nembak dengan dihakimin marah. gitu ya? Bener banget, langsung Kamu itu dihakimi salah. tanpa kenapa sih itu diperbuat, kenapa tidak ada ibaratnya positif reinforcementnya gitu loh. Jadi main nembak aja kayak
Enggak, kamu enggak begini. Langsung begitu. Kamu salah, kamu tidak boleh begitu. Seharusnya kamu begini, bilang gitu ya. Durhaka gitu. Kayak gitu Sepertinya pengalaman ya. melawan orang tua. Begitu. Hati-hati neraka. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya eh, bukan larangan aja, tapi harusnya ada edukasi. Jadi Benar. sebenarnya yang perlu kita pelajari adalah kita sebagai orang tua yang mungkin yang tidak melek sama gadget ya, mulai harus menyesuaikan, mencari informasi lagi tuh. Sebenarnya tren-tren sekarang tuh arahnya kemana? Karena kan kita tuh jujur ya, kita udah mulai namanya nonton TV itu udah mulai malas. Ya kan? Iya. Benar. Kita nontonnya tuh Lebih media sering ke sosial, HP. ya main HP. HP juga bisa buat nonton, cuman kita jarang mendapatkan informasi-informasi update. Padahal di luar sana berita-berita nasional itu kan diinformasikan. Itu kan untuk khalayak umum memberikan informasi yang seakurat mungkin. Tinggal kitanya deh ini sebenarnya beritanya benar apa enggak. Tapi pasti benar karena diberitakan ya di media. Iya, karena nasional kan ya. Nasional. Jadi sebenarnya yang tadi benar tuh kata Hafiz sama Kak Najir. Ya dari keluarga dulu. Keluarganya sebenarnya bisa nggak untuk memberikan rumah yang nyaman bagi Iya, anaknya. benar. Gimana generasi emas akan ada kalau rumahnya nggak nyaman? Nah, itu dia Om kan? Ded. Karena sejauh mana ya para remaja ini dia berjalan kan, Iya. pulangnya pasti kembali ke Balik keluarganya ke kan ya. rumah. Bahkan curhat pun harusnya ke orang tua. ya, benar Orang tua itu. harusnya. Bahkan kan kita harusnya sebagai anak kan ketika ada masalah ceritanya ke orang tua nih. Bisa milih ke orang tua yang laki-laki atau perempuan. Kalau memang kurang kan bisa lagi ke kakaknya atau ke teman sebayanya. Nah, di balai juga khusus untuk klien, kita juga udah menyiapkan atau memfasilitasi salah satu di kegiatan FSG di Family Support Group. Nah, itu gimana tuh kegiatannya tuh, Bro? Di kegiatan tuh biasanya bukan biasanya terjadwal dalam 1 bulan sekali, Bro. Dan ada ke 11 atau 12 kegiatan dalam 1 tahun. Kan klien di sini kan kegiatannya kan waktu rehabnya kan ada 3 bulan, 3 4 bulan, bulan, 6 bulan atau bahkan setahun jika ada putusan pengadilan. Nah, keluarga itu diajak tuh. Sebenarnya permasalahan dari penggunaan narkoba awalnya apakah memang dari lingkungannya, lingkungan keluarga atau memang dari orangnya. Nah, keluarga datang, diedukasi, didekatkan lagi karena pada akhirnya si klien itu kembali lagi kepada keluarga. Pasti ya kan Dengan- setelah dari sini. Betul, dengan topik materi yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Kalau klien direhabilitasi tentu akan selesai karena udah dikondisikan, ya kan dijauhkan. Tinggal keluarga didekatkan. Nah, untuk keluarga itu mungkin bisa lagi untuk lebih aktif lagi berperan. Misalnya kalau udah ada klien di sini atau ada anaknya atau ada suaminya ikut dalam kegiatan itu, interaktif karena akan didampingi oleh konselornya. Yus, jadi semua pendamping jangan-jangan ikut berkumpul di situ juga ya, memberikan Iya, support. betul. Nah, kalau saya sih lebih ngasih motivasi diri sendiri ya. Misalnya, kalau tanya tips and triknya adalah saya harus jadi kepala keluarga yang lebih bijak lagi. Walaupun secara umur masih muda ya, itu kan muda kan, 40-30 kan masih muda tuh. Masih ada emosional naik beranjak turun, tua. beranjak tua lah saya. Masih naik turun, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, jangan sampai anak kita terjerumus juga Ya, di lembah benar. ini. Kan ya dari kita juga mengedukasi. Kalau misalnya dilarang aja, oh, nggak boleh, tapi tanpa alasan yang jelas, ya si anak bingung. Biasanya kalau contohnya saya biasanya suka tanya ke dia, ngerti nggak yang papa tanya? Enggak, wah, aduh, bingung kan? Kita harus dari dasar nih pengertiannya. Nah, itu yang mungkin dari kita kasih edukasi sejak dini tuh. Ya untuk buat bapak-bapakmu yang masih muda ya, anaknya masih SD, SMP tuh. Tapi kalau udah yang dewasa, yang udah tadi udah 40 tahun, 50 tahun bapaknya, anaknya masih remaja, bisa tuh untuk lebih dekat lagi sama anaknya. Bikin lingkungan rumah lebih kondusif ya, lebih nyaman, Lebih buat nyaman, si lebih anak. hangat. Aman. Lebih aman. Intinya, Intinya. anak nyaman di rumah bersama orang tua. Bener. Bener kan? Bener Nah, banget. seperti itu. Betul sih. Dan bisa senyum lagi ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian ini Kak Tafis saya juga mau tanya nih. Mungkin ada beberapa klien remaja yang pernah Kak Nazir, Kak Tafis temuin, dia ini menyadari telah make. Kemudian dia kok bisa, dia itu apa namanya ya, tidak memberikan pengakuan gitu loh. Dia mengakui aku nih make, kemudian aku minta bantuan gitu loh, Bro Det. Sama keluarganya. Ada nggak seperti itu tuh? Gimana Dengan kira-kira sadarnya itu? nggak maksudnya? Nah, iya, dengan sadar. Dia ini sadar make, telah menyalahgunakan zat, tapi dia nggak mau buat ngakuin, dia nggak mau buat minta tolong.
dengan sesamanya? Apakah karena takut? Ya seperti Bro Nazir bilang tadi, dihakimi dengan keluarga, kamu pemakai, kamu pecandu, kan begitu kan? Betul. Modelnya. Jadi gimana nih Kak? Ya seperti itu. Kayak sama kayak kita contohkan tuh dari kita sendiri dulu ya kan. Kadang-kadang kita juga mungkin ya sebagai orang tua atau orang yang lebih dewasa, ya kan kita salah ketika kelihatan oleh orang lain, kita juga malu nih, Malu, susah untuk iya. mengakui nih, karena ngerasa yang namanya dihakimi atau dijudge orang lain itu kan gak enak tuh. Nah itulah juga yang dirasakan oleh mereka. Oh, Gitu. Mereka juga takut untuk dihakimi, takut untuk disalahkan, takut dianggap dicap jelek oleh masyarakat. Makanya itu yang membuat mereka untuk susah buat ngaku seperti itu. Nah, jadi akhirnya dia ya memendam sendiri ya. betul. Nah makanya pesan saya nih untuk kita semua, untuk siapapun yang ada di sana yang Siap, mendengar siap, ini, siap. Siap. belajar untuk mengapresiasi yang namanya pengakuan atau kejujuran. Itu dulu. Dalam banget ini, Bro. Karena dengan cara itu salah satunya ya tadi mereka ketika terjatuh nih. Ini kan kalau bahasa kita kan mereka pakai lagi nih relapse nih. Terus bahasanya kan terjatuh tuh. Nah, kita membantu mereka bangkit adalah dengan cara kalau mereka mau mengaku, mau minta bantuan kepada kita, itu adalah salah satu keberhasilan kita. Membuat mereka untuk minta bantuan kita. Tapi kalau mereka diam aja, mereka bilang baik-baik aja, padahal sebenarnya kayak tadi malu untuk mengaku, itu berarti kita belum berhasil untuk gagal membuat kita mereka- ya? Betul. Kalau kata orang Jawa itu Bro Det, burung wayahe. Rumah ya. Belum waktunya. Bukan gagal ya. Tapi ya intinya tugas kita ya, teman-teman ya. Jadi saya tangkap intinya tugas kita ini sebagai seorang terapis membuat klien remaja ini ya berani mengakui kesalahannya ya. Seperti itu. Oke, ini kita lanjut ke Instagram nih. Ada si Wulan yang bertanya, kakak-kakak, semisal kita ingin pulih, ingin rehabilitasi, tetapi keluarga sangat tidak kondusif. Saya harus seperti apa? Kalau balik ke keluarga yang bakal kemungkinan tidak ada dukungan, mohon bantuannya. Nah, ini ada sebuah tanda tanya. Ketika seorang mau rehabilitasi, dukungan keluarga nggak ada nih. Terus rumah tidak kondusif, itu bagaimana tuh? Nah, gimana itu Kak? Menyelesaikan case seperti ini. Contoh seperti Keluarganya duluan nih sepertinya nih. iya, emang ada. Secara pengalaman di adoles itu atau di rehab dewasa, yang bersangkutan ingin rehabilitasi, Keluarga nggak mau. keluarga nggak mendukung. Iya, gimana Kak? Kalau mungkin keluarga, ada nih klien kami kemarin emang keluarga intinya dia tuh tidak mau mendukung untuk dalam pemulihannya, maka dari itu dukungan dari keluarga itu kami ambil dari kayak tantenya, omnya, acilnya kayak gitu. Nah, jadi memang untuk remaja ya itu memang butuh banget persetujuan dari walinya untuk menjalani rehabilitasi kan. Sebagai penanggung jawab ya. Penanggung jawab, iya benar gitu. Nah itu jadi memang mungkin bisa dicari dulu siapa yang Menjadi penanggung jawab menjadi gitu. penanggung jawab dia gitu. Kemudian juga kalau nggak salah ya untuk di female, untuk di perempuan itu ada yang pacarnya bahkan jadi ini Penanggung jawab. penanggung jawab yang sebagai supportnya begitu. Berarti keluarganya kemana seperti itu Bro Det ya? Iya, berarti sebenarnya masalahnya bisa jadi dalam keluarga. Tapi ini kalau beda case dengan dewasa, Bro. Iya, Kalau dewasa ada pilihan. Ada pilihan nih, rawat jalan. Karena si cowok adalah tulang punggung keluarga. Oh, berarti bisa rawat jalan dong ya? Ketika dia nanti direhab, si cowoknya yang dewasa ini ya, kita ke case dewasa dulu ya. Tentu di rumah tidak akan ada pendapatan, kontrakan bagaimana, biaya anak sekolah bagaimana, dan kita menyediakan namanya opsi rawat jalan, ya kan? Dan kita ada itu. Silakan nanti komunikasi ke BNNP ya, itu untuk mendapatkan Layanan fasilitas rawat jalan tuh ya? rawat jalan juga. Ke balai rehab juga itu juga ada. Silakan komunikasikan. Nah kalau seandainya ini tidak bisa dukungan dari keluarga, coba diobrolin dulu. Nah ini yang pentingnya hubungan dengan keluarga nih. Intinya komunikasi ya berarti ya Komunikasi kan? dulu, coba pendekatan dulu personal, jangan langsung rame. Ada bapak, ada ibu, ada kakak. Kalau kita ngobrol langsung biasanya lebih di judgment. Tapi kalau misalnya, saya lebih dekat sama si Siapa? ibu nih, Nah, ya kan? Sesama gender lebih enak nih, karena kan sebulan kayak perempuan nih, misalnya ngomong dulu deh sama si ibu, bu, aku pengen rehab. Loh kenapa tiba-tiba ini aku begini-begini, harusnya didukung dong ya. Mungkin karena dia malu. Nah ini kita penting kasih tahu info Edukasi itu sepertinya Mas. ya, ke teman-teman nih. Sebenarnya kita rehab di BNN itu ada berapa? 6 lokus ya kalau tidak salah. Salah satu di Samarinda di Kalimantan Timur. Nah kita menjaga kerahasiaan, privasi itu kita Klien. sebarluaskan keluar kan ya.
Klien dan keluarga ya. Klien dan keluarga, kita bisa jamin itu. Kalau misalnya ada yang menyebarkan, biasanya lebih dari orang yang memang ingin menebarkan informasi ke orang lain, ya kan? Karena kita anak pejabat juga ada, ya kan? Ketua juga ada, terus anak sekolah yang ini juga ada, artis juga ada, banyak kan ya? Itulah sekedar stigma masyarakat terkait rehabilitasi gitu. Ya, betul ya. Stigmanya. Benar banget itu. Jadi Dari Bradel dengan nih? paling pertama adalah komunikasi dengan keluarga kan. Iya. Kenapa komunikasi sih kok nggak keluarga. mendukung? Padahal kan pengen berubah nih. Ya, jelasnya tentu kan pengen masa depan lebih cerah lagi tuh, Bro. Oke. Ini ada nih dari Mas William katanya. Hostnya kece banget Bro Deden, Bro Edil dipatenkan jadi co-hostnya aja sekalian di musik. Waduh. Semangat. Ini dia. Oke juga. Bisa kali minggu depan dipanggil lagi. Gimana? Karena tergantung honor. Ini ada honornya Bro? Oke, nggak ada Bro ya. Di bagian dari tupoksi kita untuk menyebabkan Iya, tuh bencana pasti. ini. Oke. Namanya kan kita mengedukasi masyarakat, Bro. Ini ada Edukasi gratis. Iya. Kalau melayani baru bayar. Ada lagi yang tanya nih dari Sis Gina katanya. Kak boleh share nggak pola adu atau pola asuh nih? Pola asuh Pola asuh seperti apa yang ideal untuk remaja saat ini? Nah. Jadi bisa adu. Jadi pola asuh yang ideal saat ini. Untuk remaja, Bro ya. Karena topiknya remaja. Iya. Harapannya dengan pola asuh yang baik itu menjauhkan anak dan remaja dari penyalahgunaan narkoba gitu. Terus kita dari bulan baiknya terima kasih atas bantuannya lo kakak semuanya. Wih, sama-sama mau Kakak begini Wulan. takut ada yang lihat. Iya gitu ya. Oke, balik ke pertanyaan tadi. Gimana pola asuh yang ideal? Gimana, Kak? Saya tanya ke dia karena dia udah menikah. Dia punya anak. Gimana Ustaz Aidil? Untuk anak-anak atau untuk remaja nih? Untuk anak Bro Aidil. Anak ya, dan sama remaja. anak sama. Ya, kebetulan kalau bayi kan belum anak bisa ditanya nih mereka. Ya. anak saya masih balita ya. Gimana pola asuh yang ideal yang cocok bagaimana untuk menghadapi zaman begini? Ustaz? Ya, tentunya yang sudah kita bicarakan tadi ya, yang sudah disampaikan oleh Kak Tahfiz, kita harus membuat suasana keluarga itu yang memang didambakan oleh anak. Contohnya lari setiap Nah. pagi. Kita jadi begini bro, Gimana? Jelas, jadi jelas. kita tuh Update Strava. ya, jadi kita untuk apa namanya ya, untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang memberikan layanan ekstra Oke. harus memiliki fisik yang kuat. Jelas setiap pagi. Iya, salah satunya. dan jangan lupa update Strava-nya dong. Validasi diperlukan. Seperti itu ya. Jadi saya nggak ideal ya. Ideal. Cuman ya. Tapi dia benar saya yang nggak ideal. Bukan fisik ya. Oke, kita kembali lagi sudah ya. Kalian ini jauh banget sudah ya. Jadi pola asuh yang pertama ialah saya harus memberikan suasana keluarga itu atau suasana rumah itu seperti yang didambakan oleh anak saya. Berhubung anak saya ini masih fokus bermain ya. Jadi saya buat suasana rumah itu seperti bermain. Di mana ya bukan. Jadi saya harus menjadi seorang teman bagi anak saya ya, supaya apa, supaya anak saya itu mendambakan saya. Nah, saya harus bisa menjadi role model untuk anak saya. Seperti itu salah satunya tuh Bro Ded. Kalau Kak Nazir gimana nih? Gimana kan aja? Walaupun belum menikah. Betul. Kan berinteraksi dengan klien. Iya, benar. Gimana Kak? tuh? Gimana? Sesuai mungkin beda karena memang beda ya. Iya. Anak dengan penyalahguna sama anak-anak pada umumnya kan ya. Ya, Tipsnya tipsnya gimana? Pola asuh untuk ini kalau Yang salah- ideal sekarang nih. Ideal untuk sekarang tuh emang ada saatnya menggunakan gentle parenting, itu ada saatnya yang VOC parenting ya. Jadi emang- Itu saya banget itu. Saya dulu begitu. Nggak usah dijelasin, tapi ngerti kan? Oke, sip. Jadi Masa begini, penjajahan. Lanjut. ya seperti VOC lah. Jadi emang dilihat dari apa ya, isu atau kesalahan apa yang dia perbuat gitu. Mungkin ada saatnya emang kita harus memperkeras petugas kita dengan didikan VOC lah ibaratnya Iya, gitu. asertif lah ya, tegas lah ya. Komunikasi asertif ini paling utama Iya, sih mau tough gimana love pun. juga, Bener. gitu kan. Belajar tidak? Belajar tidak? Beda. Sekarang beda zaman kan. Kan saya hanya mencontohkan, Bro. Pengalaman. Gimana gitu? Gitu sih kalau mungkin Kak Tapis ada lagi Gimana, Kak teknik Tapis? Gimana, Kak? lainnya.
Kalau yang menurut saya sendiri ya, menurut saya sendiri, walaupun saya ya belum punya anak, belum punya istri ya. Tapi kan- menurut saya kalau saya sudah merencanakan gitu ya, Oke, rencana dong. pola asuhnya ya yang jelas adalah tentunya usia balita jangan dulu dikasih gadget. Kasih gadget. Screen Oke. time, ada time. screen time-nya gitu. Misalnya usia berapa baru boleh nonton TV atau usia berapa baru boleh megang handphone, Megang seperti itu. handphone. Nah, itu kalau untuk dari usia balitanya mungkin seperti itu dulu. Apa namanya? Pola asuhnya seperti itu dulu. Bagaimana mengajak mereka untuk lebih terlibat kepada permainan atau belajar secara langsung. Ya walaupun emang ada cost-nya ya, ada biaya yang Betul. gede ya. Dengan alat-alat peraga atau dengan kita sebagai peran orang tua kita mencontohkan ya kan makanya saya ulang lagi jangan kita hanya bisa menyuruh tapi kita tidak bisa mencontohkan gitu. Iya. Selalu itu yang saya ulang-ulangi karena memang anak itu kenapa dia lari ke narkoba karena dia kehilangan role model. Biasanya seperti Figur itu. ya. Betul, figur seorang ayah. ah. Kehilangan figur seorang ayah atau figur seorang ibu biasanya seperti itu. Atau bisa jadi keduanya juga tidak ada. Makanya seperti itu. Atau ada konflik dalam keluarga mereka bisa Ada jadi konflik seperti dengan itu. keluarga, betul juga. Bisa seperti Jadi itu. menurut saya ya tadi kembali lagi kepada kita bagaimana bilang Kak Nazir tadi adalah komunikasi. Komunikasi. Komunikasi bukan hanya antara anak dan orang tua tapi juga antara orang tua dan orang tua. Suami dan istri. Suami dan istri. Nah, itu penting. Jangan sampai beda pemikiran nih. Si ayah pengennya anak dididik dengan keras. Si Ibu ibu pengennya lembut nih. Jadi pas si anak dimarahin sama bapaknya, ibu ibunya kan yang marah. lawan kan. Nanti anaknya terlalu dimanja ibunya, ayahnya yang marah. Ya kan artinya apa? Tidak ada keharmonisan. Iya benar. Nah itu dulu. Jadi harus harmonis dulu antara suami dan istrinya dulu gitu. Kalau saya dari itu dulu ya. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa. Kalau saya tuh lebih ke lari pagi. Gini, kenapa kita bahas lari pagi? Sebenarnya di Bareta tuh ada event namanya lari virtual ya. Iya, di benar. kemarin kita finishnya di 17 Agustus. Benar, tanggal 17 51 Agustus. days challenge lari. Dan teman-teman udah sampai di 400 ya, Pak. 800 kilo. Nggak ngerti gimana cara larinya. Saya juga nggak ngerti. Saya juga lari 5 kilo bengek kaki saya. Bukan jantung kaki yang bengek. Oke bro, terima kasih bro udah hadir pada diskusi hari ini. Tapi nanti kita akan sambung lagi karena udah panjang banget Udah waktunya. panjang banget Siapa ini. tahu Asik karena- banget lagi sudah, iya, bro. Karena si Bro Najir kan lagi off duty. Karena nanti waktunya istirahatnya kurang ya. Benar. Terus yang backup Bro Tapis juga nanti takutnya kewalahan di sana tuh. Takutnya marah-marah sih. Takutnya marah. Oke, sebelum kita tutup dulu, bisa kasih closing statement dulu gak sih Bro Tapis sama Bro Najir nih? Kita mah Bro dulu ya karena ke teman-teman nih. Gimana tuh? Closing statement dulu. Closing statement. Boleh. Ya, kalau saya closing statementnya adalah tadi temanya apa? Generasi emas ya. Generasi emas ya. Yang jelas sebelum menciptakan generasi emas, yang menciptakan generasi ini harus emas dulu juga. Nah, betul kita nggak bisa mau nyiptain anak kita jadi generasi emas, tapi kalau kita nggak berusaha jadi emas itu tersebut, ya nggak bakal terjadi generasi emas itu. Dan pentingnya semua keterlibatan semua masyarakat, terutama bukan hanya orang tua tapi juga sekolah. Kenapa anak itu sering malas sekolah karena sekolahnya nggak nyaman gitu. Sekolahnya nggak nyaman, makanya penting peran guru, bukan hanya guru, penjaga sekolah juga penting juga, satpamnya juga penting juga gitu. Jangan sampai gurunya udah bikin nyaman ternyata Satpamnya penjaga nggak sekolahnya bikin atau nyaman. satpamnya malah ngebully ya kan, jadi ya itu jadi nggak nyaman. Jadi memang harus seperti saya bilang tadi, antara suami dan istri juga harus koordinasi. Berarti antara guru, penjaga Dan orang sekolah, tua? satpam, semua koordinasi juga gitu. Saling Betul. sinkron berarti Intinya ya. adalah koordinasi. Koordinasi. Nah, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Kemudian close dong. kemudian Kak Nazir nih. Kan Najir nih. Kalau dari saya sih pola asuh orang tua itu sangat utama ya dalam membimbing anak itu kemana arahnya gitu. Jadi jangan cuma sekedar kita mengedukasi anak gini nggak boleh gini, tapi tidak disadari kita tidak teredukasi gimana sih cara mengatasi anak yang seperti ini, anak yang begini gitu. Gitu. Jadi emang edukasilah diri sendiri. Kurang lebih sama kayak Kak Tapis emang edukasilah diri sendiri sebelum kamu mengedukasi orang lain gitu. Jadi Jadilah emas sendiri sebelum kamu menjadikan generasi emas. bener. Jadi emas dong kita. Kita kan udah mas-mas nih. Mas Udah Mas Aidil. Mas Sigit. Oke.
aja sih dari saya. Pola asuh orang tua itu utama. Pola asuh yang paling penting tuh, Bro. Pola asuh. Pola asuh. Butuh minum sih guys beli. Iya, ini. Apa sih dari tadi ya? Oke nih sebenarnya ada pertanyaan sih bro, tapi ini kita singkat jawabnya aja. Dari Kak Liam. Nah itu. Kak Liam ya. Kak Liam. Kak kriteria usia anak kan gambling nih dari WHO dan dari berbagai sumber itu berbeda. Kalau BNN usia anak sampai berapa tahun ya kak? Nah, itu dia. Berapa tahun? Kak? Untuk anak itu dari usia untuk di balai rehab ya untuk Ya, yang oke, rehab. kita spesifik ke balai rehab. Kalau lah. balai rehab tuh memang dikatakan remaja itu usia 14 hingga di bawah 18 tahun. Itu masih masuk kategori remaja untuk kita ya rehab ya. Kalau secara konvensi hak anak itu dapat dikatakan anak atau remaja itu usia 0 sampai dengan di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun berarti ya. Itu dikategorikan remaja Remaja untuk rehabilitasi. untuk rehabilitasi. Namun ada namunnya. Jadi BKKBN itu menyatakan dapat dikatakan remaja selama dia masih di bawah usia 21 tahun dan bersekolah. Nah itu 21 tahun dan sekolah. dan itu masih masuk dalam kategori remaja. Itu secara udah BKKBN. jenggotan komisan itu ya kayaknya di sekolah. Karena remaja dulu bro, waktu pakai celana itu dia segini bro. Bener. Shot. Iya, itu remaja jenggotan bro. Itu tahun umur Gen X tuh 21 begitu. tahun, Bro. Iya. Oh, berarti walaupun usianya 20 di bawah 21 tapi dia masih mengikuti pendidikan di sekolah formal sekolah kan? Masih masuk di kategori Kategori adolescent remaja. ya, kategori Iya, remaja. Kita di ada kok balai rehab. klien kita yang usianya 19 dan karena masih bersekolah jadi dia masuknya sekarang ini di facility adolescent. Oh, Karena lingkungan remaja dan dewasa beda bro. Tapi nanti kita akan undang tentang yang dewasa. Siap. Ya, nanti saja atau usul aja siapa nanti yang bakal duduk di sini ya. Siapa? Kalau dia akan paten guys, tenang. di bangku panas ini ya. Tenang. Bangku panas ini. Oke. Terima kasih Bro Kak di sini udah hadir atas waktunya. Sahabat Bareta, itulah obrolan singkat hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semuanya. Kita belajar bahwa sesungguhnya narkoba itu nggak pernah nanya dulu ke siapa. Dia nggak bakal kenalan tuh. Nggak bakal nanya deh. Terus kamu dari keluarga siapa? Atau Kamu kaya apa enggak sih? kamu sekolah di mana, dia nggak tanya. Yang nentuin kamu jatuh atau enggak adalah keberanian kamu bilang kata enggak atau tidak atau stop gitu, atau stop sekarang gitu, hentikan, titik, nggak pakai koma lah, langsung aja gitu. Kita ini generasi emas itu nggak dicetak dengan hal yang gampang. Kita kalau mau cari emas kan digali dulu kan ya, berat. dibakar dulu, Benar. dicuci Ditempa lagi, dulu. ditempa dulu. Jadi emas tuh nggak gampang, tapi dari yang tahan banting ya. Jadi kalau hari ini kamu atau orang terdekat kamu lagi berjuang melawan godaan itu, ingat satu kata nih, minta tolong. Ya, jangan malu minta tolong berarti Minta ya, Bro ya. tolong. Itu bukan tanda kita kalah bro. Itu tanda kita masih mau menang, mau masih kompetitif. Jadi kita minimal tolong. Usahalah ya. Kita udah saya sudah pasrah. Saya butuh pertolongan, saya butuh bantuan Iya. yang lebih kuat dari saya. Mau Seperti itu ya. bro. Iya. Kita mau closing. butuh waktu. Dia mau sebentar waktu. Ya. Lagi semangat. Ini kita mau Sudah cukup. Nggak cukup ternyata mau 1 jam. Oke, sahabat Bareta yang ingin mengakses layanan kami maupun radio offline, terus rekaman juga ada di Spotify, ada di radiobareta.com. Silakan Bareta, teman-teman Bareta juga bisa mengakses di media platform kami di @infobnn_rehab Tanah Merah. Sahabat Bareta juga dapat memberikan komentar melalui website kami di radiobareta.com pada menu testimoni. Dari studio utama Bareta, saya Dedi bersama dengan Ustadz Aidil. dan siapa lagi di sini? Kak Tafis. Dan Kak Nazir. Kak Najir, mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu lagi di obrolan seru lainnya. Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Radio